Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haliandi Ramadhani, kelas 30D. Saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Pengertian paragraf secara umum. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok. Paragraf berdasarkan bentuknya dibagi atas tiga. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Contoh paragraf dapat dilihat di slide berikut. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan akhir kalimat terakhir. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Tulisan yang bercetak tebal merupakan contoh paragraf campuran. Paragraf menurut tujuannya terbagi atas 5. Yang pertama itu narasi, yang kedua argumentasi, yang ketiga eksposisi, yang keempat deskripsi, dan yang kelima persuasi. 1. Narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi pembacanya. Adapun ciri-ciri paragraf narasi yang pertama, adanya tokoh, konflik, dan setting. Yang kedua, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan. Dan yang ketiga, terdapat sudut. Pun contoh paragrafnya dapat dilihat di slide ini. Kedua itu argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi yang pertama berisi tentang tulisan ilmiah. Yang kedua menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Yang ketiga, terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Contoh paragraf dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi yang pertama, 1. Memuat karya ilmiah. Yang kedua, tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian. Yang ketiga, mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Yang keempat, menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku, grafik, dan sumber-sumber lainnya. Yang kelima, tidak mempengaruhi pembaca. Dapat dilihat sebagai berikut. Keempat itu deskripsi.
Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek, seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi ada sebagai berikut. 1. Berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera, seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menggambarkan objek yang sangat jelas. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima yaitu persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Adapun ciri-ciri paragraf persuasi yaitu 1. Menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan. Yang ketiga, memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Adapun contoh paragrafnya itu sebagai berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.